Halo semuanya, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang function di C. Nah, di C itu kita bisa membuat sebuah function yang mengembalikan nilai dan yang tidak mengembalikan apapun. Contohnya di sini kita menggunakan void yang dimana dia itu tidak mereturn sebuah nilai. Nah, makanya di sini cara penggunaannya itu dengan menggunakan tipe data, kemudian karena kita tidak ingin mengembalikan apa-apa, kita menggunakan void, kemudian nama variabel, kemudian buka kurung, kemudian ini adalah parameter yang akan diolah oleh fungsi yang kita buat ini. Nah, di sini saya membuat namanya itu fungsi sapa pengguna. Nah, yang dimana dia itu akan menampilkan halo, kemudian nama, yang dimana nama ini adalah parameter eh, yang ada pada fungsi tersebut. Nah, kemudian ada fungsi yang mereturn sesuatu. Nah, di sini kita menggunakan tipe data integer, maka fungsi ini akan mereturn sebuah integer. Yang dimana di sini saya buat namanya itu hitung angka kuadrat, yang dimana dia menerima satu parameter yaitu sebuah integer juga dan akan mengembalikan angka kali angka, yang dimana ini adalah kuadrat dari angka. Nah, cara memanggil function itu kita lakukan di main. Kemudian di sini saya mendeklarasikan yang nantinya akan menjadi parameter di functionnya. Nah, di sini saya buat sebuah variabel bernama nilai yang saya setting nilainya 5. Kemudian itu saya buat hasil, yang dimana hasil itu adalah sebuah fungsi ini, yang mana fungsi hitung angka kuadrat dari nilai, yang dimana nilai ini adalah 5, maka dia akan menghitung kuadrat dari 5 yaitu 5 kali 5. Nah, jika kita jalankan, nah, bisa kita lihat di sini kita menampilkan sapa pengguna, yang dimana ini adalah function yang menampilkan halo kemudian nama. Mari kita lihat di sini halo Zaki. Kemudian di sini ada kuadrat dari 5 adalah 25. Nah, fungsinya sudah berjalan dengan baik. Nah, di sini ada juga eh, perbedaan function yang menggunakan pass by value dan by reference. Yang dimana kedua 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 jenis ini berbeda. Yang dimana jika menggunakan by value, kita tidak akan mengubah nilai asli dari eh, variabelnya. Nah, di sini kita lihat kita menggunakan eh, di sini kita menggunakan void yang tidak akan mengembalikan apa-apa. Kemudian kita lihat di sini yang diterimanya itu adalah parameter tanpa pointer. Nah, yang dimana ini akan hanya mengolah data variabel ini saja, tidak akan mengubah nilai aslinya. Yang seperti di sini, fungsinya ini adalah untuk menukar nilai A dan B. Nah, apa bedanya nanti kita lihat setelah kita jalankan. Di sini kita membuat satu lagi sebuah fungsi bernama tukar reference. Nah, yang dimana ini kita passing by reference. Nah, ini akan mengubah nilai asli dari si A dan si B karena dia mengakses alamat dari si A dan si B. Nah, kemudian nanti dia akan menukar nilai dari si A dan si B. Nah, kemudian di sini ada cetak array. Nah, di sini kita bisa menggunakan eh, array sebagai parameter untuk sebuah function. Tetapi itu jika kita tidak menggunakan cons, maka dia akan seperti pass by reference yang akan mengubah nilai aslinya. Nah, inilah gunanya cons. Yang dimana cons ini dia seperti mengatakan berjanji tidak akan mengubah nilai dari sebuah array. Nah, di sini bisa langsung kita jalankan saja untuk membedakan. Nah, kita lihat di sini array sebelum dimodifikasi itu adalah 1 2 3 4 5. Nah, kemudian kita akan memanggil tukar reference, yang dimana ini menggunakan pass by reference. Itu kita mengakses alamat dari si A dan alamat dari si B. Nah, kita lihat yang awalnya nilai array-nya itu 1 2 3 sampai 5. Di sini sudah kita ubah menjadi 2 4 6 8 10 karena di sini kita menggunakan kali 2. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi setelah kita menukar eh, menggunakan by reference. Nah, jika kita tampilkan kembali array aslinya,
maka array aslinya sekarang akan menjadi array setelah dimodifikasi. Nah, itulah bedanya jika kita tidak menggunakan cons dalam mempassing sesuatu by maksudnya mempassing sebuah array. Nah, dia akan dipassing sebagai reference. Nah, kemudian di sini saya ada tugas yang dimana saya disuruh untuk membuat ada kalkulator sederhana, yaitu yang menggunakan tambah kurang kali bagi. Nah, di sini sangat sederhana. Caranya itu kita mendeklarasikan tipe apa dan nama variabel apa. Kemudian dia menerima parameter apa. Nah, karena di sini disuruh membuat eh, fungsi untuk tambah, kurang, kali, dan bagi, maka saya akan mendeklarasikan semuanya dan menggunakan float, karena di soalnya disuruh menggunakan float. Nah, kemudian maka nanti function ini akan menerima dua parameter yang bertipe data float juga. Nah, di sini kita bisa melihat apa yang di return oleh function ini. Function tambah akan mereturn a tambah b, begitupun kurang akan mereturn a kurang b, kali akan mereturn a kali b, dan bagi akan mereturn a kali b. Di sini saya karena mohon maaf, ini karena sudah tipe datanya float, tidak usah kita ubah seperti ini. Nah, jika kita jalankan, nah kita disuruh memilih kita mau melakukan operasi apa. Nah, di sini saya menggunakan switch case untuk membuat nanti penggunanya itu bisa memilih dia mau melakukan operasi apa. Nah, case pertama, jika user memilih angka 1, maka dia akan masuk ke tambah, karena di menunya itu angka 1 adalah tambah. Nah, di sini kita akan menggunakan, nah, kita meminta user untuk memasukkan dua buah angka yang dimana akan kita masukkan ke variabel angka yang mana angka 1 dan angka 2. Nah, angka 1 dan angka 2 ini adalah itulah yang akan menjadi parameter untuk function tambah yang akan kita tampilkan. Nah, begitupun seterusnya. Jika memilih dua, kan di menunya akan memasukkan ke menu kurang, di mana kurang itu juga membutuhkan dua parameter, yang dimana itu set adalah angka yang akan dimasukkan oleh user. Nah, di sini misalkan kita pilih operasi bagi. Nah, kemudian kita set 6, misalkan kita bagi 3, nah kan maka hasilnya akan keluar 2. Nah, maaf, di sini bisa kita buat dua saja, tidak terlalu panjang. Kemudian kita compile kembali. Nah, kita coba lagi. 3. Nah, ini sudah terlihat. Nah, kemudian saya memiliki tugas yang kedua, yaitu membuat fungsi yang dia itu akan bisa menghitung luas dan kelilingnya sebuah lingkaran. Nah, di sini itu kita menggunakan pass by reference agar kita bisa mengubah variabel luas nantinya, eh, mengubah nilai variabel luas dan mengubah nilai variabel keliling. Nah, di sini bisa kita lihat ada function bernama hitung underscore lingkaran, yang dimana dia itu adalah void. Nah, void berarti dia tidak akan mereturn apapun, ya kan? Nah, bagaimana jika tidak mereturn apapun? Padahal kita membutuhkan nanti dia itu keluarannya itu bisa bisa kita olah di codingan kita. Nah, di sini dia itu menggunakan pass by reference. Nah, nanti nilai si luas ini akan diubah menjadi pi dikali jari-jari kuadrat. Nah, yang mana ini adalah rumus luas lingkaran. Yang mana kita set dulu pi-nya di atas menjadi 3,14. Nah, begitu pun dengan keliling, yaitu dua kali jari-jari dikali pi. Nah, kemudian di sinilah yang saya katakan tadi, mengapa kita tidak langsung membuat ini aja langsung void. Nah, di sini langsung integer agar dia mereturn sesuatu, ya kan. Nah, di sini karena kita sudah menggunakan pass by reference, nah nanti dia nilai-nilai dari parameternya ini sudah otomatis akan diubah. Nah, di sini kita akan definisikan jari-jarinya itu adalah 0. Nah, kita akan meminta user untuk memasukkan input yang dimana itu akan dibuat menjadi jari-jari. Nah, kemudian
ada luas dan keliling yang kita setting menjadi 0 dulu. Nah, nanti setelah kita panggil function hitung lingkaran ini, dia akan menggunakan alamat dari si luas ini dan alamat dari si keliling ini. Nah, jadi nanti si luas dan si keliling ini akan diisi menjadi seperti ya, function ini. Luas menjadi pi kali jari-jari kuadrat, keliling jadi 2 kali jari-jari dikali pi. Nah, jika kita jalankan, nah misalnya kita masukkan jari-jarinya 12. Nah, dia akan otomatis mengubah variabel luas ini, kan kita punya luas tadi sama dengan 0, dia akan diubah menjadi, nah ini pi kali jari-jari kuadrat. Nah, hasilnya adalah ini. Begitupun dengan keliling. Nah, kemudian saya ada tugas ketiga, yang dimana tugas ketiga ini disuruh untuk membuat sebuah function untuk mencari nilai minimal, nilai maksimal, dan rata-rata dari sebuah array. Nah, saya langsung saja kita menggunakan tipe data void dan variabel namanya itu cari statistik. Nah, di sini dia tidak akan mengubah nilai asli dari si array-nya. Kemudian dia memiliki parameter lagi, yaitu ukuran, kemudian ada pointer min, pointer max, dan pointer untuk rata-rata. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya ini adalah kita akan men-set nilai dari si min, yang mana ini akan eh, diambil dari alamat dari min nanti, dia akan diisi oleh eh, array index ke 0. Nah, kenapa saya buat array index ke 0? Karena di sini saya ingin membandingkan si min nanti. Nah, jadi saya buat dulu si min itu nilainya itu adalah array pada indeks ke 0. Nah, kemudian saya menggunakan loopingan di sini, yang dimana dia itu fungsinya untuk mencari. Nah, di sini logikanya, apakah eh, jika array indeks ke i lebih kecil dari min, nah makanya kita ubah nilai si min itu menjadi indeks ke i tersebut. Begitupun sampai eh, kondisi ini tidak memenuhi eh, logikanya lagi. Jadi tidak, dia akan lebih besar dari ukuran atau sama dengan ukuran, dia akan berhenti. Nah, begitupun dengan max. Di sini kita men-setting max itu adalah array index ke 0. Nah, kemudian kita menggunakan loopingan, jika array index ke i itu lebih besar dari sama dengan eh, max ini, maka nilai maxnya ini akan diubah menjadi array index ke i tersebut. Nah, kemudian di sini saya membuat variabel bernama jumlah yang saya setting sama dengan 0. Nah, jumlah ini saya gunakan untuk menghitung jumlah isi dari array tersebut. Jadi misalnya nanti ada array 1 sampai 5, 1 2 3 4 5. Nah, dia akan mengambil array index ke 0 misalkan adalah 1 ditambah jumlah. Nah, jumlah kan di sini ada 0 0. Begitupun seterusnya sampai kondisi ini tidak memenuhi lagi. Nah, bisa kita dapatkan nanti si jumlah ini adalah jumlah dari isi array tersebut. Nah, kemudian saya setting lah nilai rata-rata itu adalah jumlah. Mengapa di sini kali 1,0? Karena eh, jumlah itu adalah integer di sini kan saya buat. Nah, dikalikan 1,0 agar dia dapat dibagikan menggunakan operator ini. Nah, dibagikan dengan ukuran dikalikan 1,0 juga. Nah, jika kita jalankan function ini, nah misalkan kita isi array-nya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, bisa kita lihat rata-ratanya, minimal dan maksimalnya. Nah, begitulah semua kode ini saya jelaskan. Terima kasih.